gitu nggak bisa. Dan bahkan pembicaraan saya dengan mereka itu direkam. Oh gitu. Direkam, ditunjukkan kepada imamnya. Ya sudah selesai. Ya sudah, wassalam. Sudah selesai. Nah di situ kita kemudian dikeluarkan dari pesantrennya. Nah rata-rata teman-teman yang ikut hijrah ini, mereka ini kebanyakan mereka belum tahu. Oh gitu. Ya, belum tahu. Mereka ini kebanyakan, kalau menurut saya ini, mereka ini ibaratnya orang itu istilahnya lagi seneng-senengnya ngaji, gitu. Gurunya dinonaktifkan. Oh, gitu loh, gitu. Lagi senang-senangnya ngaji, gurunya dinonaktifkan. Nggak tahu latar belakangnya apa? Nggak tahu latar belakangnya, makanya menggiring mereka untuk istilahnya fix kita harus keluar itu kita juga butuh waktu lama. Nah mungkin ada 1 tahun mungkin baru kita tegaskan kepada mereka kita harus keluar. Masya Allah. Ya. Baik. Itu kesabaran yang luar biasa. Ya, betul, kesabaran baik, yang luar Ustaz. biasa. Ya. Barangkali cerita seperti ini kan banyak apa yang mungkin pemirsa juga tidak tahu ya. Dan saya kira ada banyak hal yang sebenarnya kita juga tidak harus tahu. Jadi Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai sendiri disertasi beliau tentang Jokam ya. Makanya kemudian beberapa pemuda dari Jokam mereka kenapa ingin belajar dari Ustadz Abdullah Rai karena latar belakang disertasi itu. Tayyib. Selanjutnya Ustadz, barangkali lebih mengerucut. Seperti yang kita tahu, Jokam itu kan eksklusif saja. Iya, sangat eksklusif. Eksklusif. Jadi dewe ini kalau bahasa orang Jawa. Bisa nggak Ustadz sebutkan beberapa contoh eksklusif yang dilakukan oleh Jokam, dan sekarang MUI sudah melakukan pendekatan, itu kira-kira pengaruh untuk membuka suasana eksklusif itu sejauh mana? Eksklusifnya Jokam itu sebenarnya juga apa ya, mungkin kalau orang awam atau orang yang nggak tahu mereka kayaknya Jokam itu wajar-wajar saja kok ya. Nah, bahkan mungkin di masyarakat mereka itu juga banyak mengadakan kegiatan sosial. Gitu. Jokam itu akan terlihat eksklusif ketika misalnya masalah sholat. Nah, masalah sholat berurusan dengan ibadah. Berurusan dengan ibadah. Ini. Kenapa mereka jadi eksklusif dalam urusan ibadah ini? Karena mereka yakini di luar mereka ini kafir. Keyakinan sampai itu ada? Iya, betul ada. Nah, bahkan kalau bahasa imamnya nggak cuma kafir gitu tak ya. Jorok lah, saya nggak pantas untuk saya ucapkan di sini. Jadi untuk doktrinnya nggak hanya kafir, lebih buruk dari itu. Nah ini kan jadi ini membangun perilaku yang eksklusif tadi. Jadi misalnya waktunya ibadah nih, mereka nggak mau kalau sholat dimakmumi oleh orang di luar Jokam, nggak mau karena yakin nggak sah kan. Diimami orang tua Jokam nggak sah. Gitu. Jadi mereka kalau misalnya harus sholat dengan orang di luar Jokam gimana? Ada pilihan utama kalau mereka harus berusaha untuk jadi imamnya. Pilihan kedua kalau nggak bisa jadi imamnya, nah mereka akan bagaimana caranya mereka sholat sendiri. Nah, biasanya sih kalau gitu misalnya nanti dilama-lamain di tempat wudhu gitu ya, biar telat. Biar telat, nanti selesai sholat baru masuk gitu ya. Kalau misalnya terpaksa gimana? Nah terpaksa mereka punya ajaran nih. Kalau misalnya terpaksa nggak bisa menghindar, sholat jamaah tapi diniati sendiri. Oh gitu. Nah, ikut sholat jamaah ya, diniati sendiri. Mufarokoh, tapi mufarokoh batin. Bahkan ada lagi yang ide yang luar biasa lagi dari mereka ini, luar biasa dalam tanda kutip ya. Ini mereka misalnya kalau yang terpaksa makmum itu lebih dari 1 orang misalnya, mereka akan membuat formasi gimana nih kita ini sebenarnya makmum kepada teman kita sendiri. Oh gitu. Misalnya nih kita bertiga, ya dah nanti yang 2 baris di belakang, yang 1 di depan. Jadi nanti kita niatnya makmum sama yang ini nih. Oh gitu. Tapi yang ini sholat sendiri niatnya. Iya. Jadi di sini. Tapi kalau untuk orang luar sholat di masjid mereka nggak masalah. Nggak masalah kalau orang luar sholat di masjid mereka itu nggak masalah. Nggak sampai dianggap najis itu? Kalau anggapan badannya orang luar najis itu ajaran lama ya. Saya ingat ajaran yang seperti ini mulai tahun 90-an kayaknya sudah mulai diralat. Oh gitu. Saya ingat saya itu sekitar tahun 90-an itu sudah mulai ada ralat bahwa
orang luar itu yang najis itu bukan badannya, yang najis itu hatinya. Nah, itu sudah mulai. Terus tapi masih ada juga. Kenapa mereka juga masih sulit juga istilahnya menghilangkan paham yang ini gitu. Itu karena mereka juga ada doktrin-doktrin yang istilahnya membuat kesan bahwa orang luar tuh nggak ngerti cara bersesuci. Gitu. Mereka nggak ngerti caranya bersesuci. Dan nanti dilihatkan tuh coba jedingnya jorok, orangnya kencing nggak cebol dan seterusnya. Jadi walaupun secara pemahaman mereka nggak nganggap badannya orang luar itu najis, nah mereka tetap akan menganggap orang luar nggak bisa bersuci. Nah makanya paham seperti ini tentunya kalau nanti orang luar nginjak masjid kita dipel, duduk di masjid kita dipel, mungkin ini sudah secara umum mereka hilangkan, tapi sisanya juga masih banyak. Pengaruh itu masih ada. Masih banyak. Nah, misalnya nanti mereka melihat ada orang luar dari tempat wudhu, kakinya basah masuk masjid, mereka udah resah ini, wah di sini mereka nggak ngerti bersuci, nanti bekasnya akan dipel juga gitu. Baik, Ustadz kita dapat info ya, bahwasanya sebenarnya MUI sendiri sudah melakukan pendekatan, betul, agar Jokam ini punya paradigma baru ya. Betul. Informasi yang saya dapatkan salah satunya adalah bahwa MUI meminta agar di masjid pusat Jokam diadakan sholat jamaah Jumat, bahkan ya sholat Jumatan yang imamnya selain Jokam. Itu betul Ustaz? Pernah terjadi? Betul pernah terjadi. Betul pernah terjadi. Tapi ya lagi-lagi mereka itu kalau soal-soal seperti ini mereka punya jargon apa? Kita itu membaik politik. Kita itu baik politik. Ini apa serkan mereka sendiri lah ya, begitu ya. Waktu MUI ngisi khutbah di masjid mereka, ini mereka tidak semuanya sholat di masjid. Satu itu ya cara mereka. Dan mereka juga pakai dalih itu darurat. Yang kedua mereka membuat acara Jumatan di tempat-tempat lain. Ya di lingkungan pondok itu juga. Oh gitu. Ada beberapa gedung yang mereka jadikan untuk tempat Jumatan. Jadi di masjid ada Jumatan bersama pengurus MUI, di gedung lain ada juga ada Jumatan sendiri. Kayak gitu. Jadi itu nggak apa, kalau yang seperti itu mereka udah pinter lah ngakalinya bagaimana itu pinter. Jadi makanya dari MUI sendiri yang memang kalau ingin betul-betul membina gitu, ya memang mereka harus melibatkan mantan-mantan. Kalau enggak ya dikibuli terus. Dikibuli terus. Terus informasinya Jumatan itu diulang? Kalau yang Jumatan diulang saya tidak dapat informasi yang valid kalau untuk itu. Tapi yang saya dapat informasi yang jelas itu mereka sebagian ada yang Jumatan di gedung di samping masjid. Gedungnya itu dijejer dengan masjid. Masya Allah. Di atas gedung itu, gedung ini lantai 5 ya, yang paling atas itu biasa mereka pakai ruang daerahan. Gitu, ruangnya luas banget. Jadi kalau mereka Jumatan di situ ya cukup gitu. Baik. Masya Allah. Baik, ini salah satu bagian dari bukti sebenarnya paradigma baru itu belum berhasil. Enggak, paradigma baru itu tidak betul-betul mereka laksanakan. Bahkan nota tausiah dari MUI itu pun nggak sampai kepada jamaahnya. Nota tausiah. MUI kan mau mengeluarkan tausiah gitu kan waktu beberapa bulan yang lalu, yang isinya satu penegasan bahwa Jokam ini belum melaksanakan paradigma baru. Kemudian diantaranya juga ada pernyataan tertulis dari ketua umumnya bahwa imam mereka sekarang itu bukan bagian dari organisasi mereka. Anggota organisasi mereka tidak ada kewajiban untuk baiat dan taat kepada imam mereka, sampai membuat pernyataan seperti itu. Tapi ini nggak sampai di jamaahnya, itu nggak sampai. Nah, terbukti ketika kita misalnya share tausiah itu ke jamaahnya, jamaahnya menganggap itu hoak. Itu hoak. Itu hoak. Nah, kemudian dan kenyataannya ya
standar kepahaman mereka ya tetap kalau tidak di luar jamaah mereka tetap kafir.